Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Damai Indonesiaku dipersembahkan oleh Wadimor tentu sarung kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Senang sekali, segala puji bagi Allah pemirsa. Damai Indonesiaku kembali bersiaran langsung. Kali ini kita bersiaran langsung dari Masjid Jami Al-Furqon, tepatnya di Jalan Jati Indah Harapan Jaya, Bekasi Utara. Nah pemirsa, jadi introspeksi ataupun evaluasi bagi diri kita ketika kita mudah stres, ketika kita mengalami gundah gulana, kalut dan sebagainya. Jangan-jangan selama ini kita telah jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, di siang hari ini pemirsa, kita akan mengkaji bersama-sama ketika kita merasakan stres. Jangan-jangan kita jauh dari Allah. Bersama Ustadz Nur Fadila atau Ustadz Tile dan juga Ustadz Taufikur Rahman atau Ustadz Pantun yang sudah bersama jamaah di dalam masjid. Pemirsa, disiarkan dari Masjid Jami Al-Furqon. Inilah Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor. Tentu sarung kita. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah. Alhamdulillahilladzi amarona wa aujabana bil ibadah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah, la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Yang mulia guru kita, guru saya Al-Mukarram Al-Ustadz Ki Haji Taufikur Rahman SQ garis doyong Ustadz Pantun. Ya miring kan doyong juga Bu. Dan segenap para jamaah, Bapak, Ibu, jamaah Masjid Al-Furqon Harapan Jaya, Bekasi Utara, dan segenap pemirsa Damai Indonesiaku TV One yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah hari ini kita bisa berjumpa kembali dalam rangka Tholabul Ilmi melalui Damai Indonesia TV One. Tema kita kali ini adalah mudah stres, apakah tanda jauh kita kepada Allah? Setiap kita manusia yang diciptakan oleh Allah diberikan berbagai macam ujian dan cobaan, tantangan dalam hidup dan kehidupan kita. Ada ujian berupa sakit, ada ujian berupa ketakutan, ada ujian berupa kematian. Ini semua banyak yang menyebabkan diri kita jauh dari Allah, akibatnya menjadi stres. Bu, apaan? Stres. Stres ini sudah banyak melanda. Kenapa? Kita nggak kaget lagi, Allah sudah bilang dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, walanabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kami akan uji semua kita dari sesuatu, dari rasa takut. Diuji dengan rasa takut. Yang kaya takut miskin. Bener Bu? Makanya menghalalkan segala cara. Apaan aja udah diambil semuanya. Gua punya tanah pengen punya gunung. Udah punya gunung pengen beli laut. Ngelihat ke atas, lah ini langit ada yang jual enggak ya? Bener Bu?
Ditambah lagi ujian ketakutan kita dengan apa? Takut miskin, takut turun jabatan, dan kehidupan sosial kita sementara. Yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin, tensi ekonomi semakin tinggi, lapangan kerja makin sulit. Ini yang menyebabkan stres. Apalagi emak-emak, kalau uang belanja kurang. Makanya ada kejadian kemarin Bu, saya dikirimin di grup WA. Ada bapak-bapak seorang suami lagi tidur, palanya digedig sama bininya. Sampai bocor Bu, pakai martel. Gara-gara apa? Tibang gara-gara ngasih uang belanja kurang. Makanya nih abang yang sering ngasih uang belanja kurang nih bapak-bapak, saya saranin tidur pakai helm. Lo ngeri ntar kalau bini kita khilaf, waduh. Paling anak kita nanya, mak itu ngapa sih bapak tidur pakai helm? Lagi ngimpi kali dia, ngimpi ngojek. Ya Allah, kenapa? Stres semakin tinggi. Di zaman sekarang begitu, ujian dari ketakutan, di ujian dari kematian, ujian kematian banyak. Yang pengen hidup lama takut mati. Sekarang banyak orang po takut mati. Mati jangan ditakutin. Takut mati jangan hidup. Takut hidup, mati aja. Bener Bu? Ini semua diuji. Kenapa? Karena ujian begitu banyak, penyebabnya bikin kita stres. Anak, ya Bu, susah diurus, stres. Bener? Semakin sibuk kerja bikin kita stres. Bener kan? Nganggur terlalu lama juga bikin stres. Kekasih main gila bisa stres. Kenakalan remaja bisa juga stres. Nih hati-hati nih, kita kalau kumpul begini nih adem, ngaji, pikiran tenang, alhamdulillah. Ntar pulang nih layan lagi. Iya apalagi bini kurang syukurnya. Ya Allah bang, gue kesel sama lu, gajian 100.000 nyukupin kemana? Belum belajar di dapur, belum butuh jajan, emang dasar lagi goblok lu bang. Orang mana kerja di pabrik nyolong-nyolong apaan kek? Gua timbul stres. Ya Bu, ya Bu. Persaingan hidup juga timbul menjadi kesetresan dalam kehidupan kita. Kuncinya apa? Supaya kita nggak stres, ya tidak lain, jauh kita gara-gara jauh dari Allah dan iman kita. Makanya kita kumpul ngaji begini, al iman yazid, lagi nambah. Nih kumpul begini nambah iman kita Bu, duduk bareng sama ustazah. Ya Allah kumpul di pengajian, enak, adem, jadi hati mandang wajah ustazah kita udah adem banget, pahalanya gede. An-nazar ila wajhil alim ibadah, mandang wajah orang alim ibadah. Mandangnya bukan di jalanan, bukan di angkot, bukan di mall, tapi di majelis taklim. Luar biasa, kumpul duduk dengan ulama. Ini memberikan kita apa? Motivasi. Karena tantangan semakin berat. Apalagi zaman sekarang Ibu, media begitu luar biasa. Yang banyak keponya kan perempuan bang, bener kan? Jujur aja, kenapa? Emang udah bawaan dari lahir. Bener Bu, dulu Nabi Adam sama Ibu Hawa kan dilarang dalam sorga, nggak boleh deketin buah huldi, pohon huldi. Yang deketin siapa? Yang rada kepo emak, Ibu Hawa Bu, jadi kelilingin itu pohonan. Nabi Adam jauh sebelah sono, dia mah diliatin tuh pohonan, dikeliling lagi. Makanya rada kepo bang. Bener Bu, pengen kita banyak. Makanya konsep sederhana dipakai, antara kemampuan dan kebutuhan seimbang. Ini yang bikin dalam hidup kita nggak stres. Artinya apa? Saya mampu beli mobil, kalau nggak butuh buat apa? Masih ada mobil yang lama. Bener Bu? Sebaliknya, saya pengen banget punya handphone tapi nggak mampu, jangan maksain. Bener Bu? Sekarang banyak orang maksain, yang kaya, yang miskin pengen maksa kaya. Akhirnya bininya suruh jagain lilin. Bu Allah, lakinya suruh keluar, ada tembok malam-malam jakoset. Tembok rumah orang jakoset. Lah kalau temboknya udah diaci enak rata. Lah temboknya baru dikamprot doang bang, di pantat bakrak. Bener Bu? Bisa bakrak. Makanya banyak orang yang potong kompas gara-gara kehidupannya tidak sesuai dengan yang diharapkan.
Kegelisahan selalu ada, gundah gulana selalu ada. Bukan hanya kita yang diuji. Dulu Rasulullah ujiannya begitu banyak, para nabi diuji begitu banyak. Tapi kenapa mereka nggak stres? Karena mereka adalah orang-orang yang senantiasa menggantungkan diri kepada Allah. Kenapa kita sekarang terlalu stres? Kebanyakan stres karena satu, cinta dunia, cinta alam terlalu, cinta Allah kita jauh. Kalau kita cinta Allah sepenuhnya, insya Allah cinta alam seperlunya, hidup enak bu. Cinta Allah sepenuhnya, cinta alam seperlunya, insya Allah hidup akan tenang, adem, alhamdulillah. Nih kita diuji begitu banyak, rasa takut. Diuji dengan apa? Diuji dengan kemiskinan. Diuji dengan ekonomi, kadal fakru ayyakuna kufron. Kadang-kadang kefakiran bisa menyebabkan kita kufur, bisa menyebabkan kita kafir. Dengan apa? Karena ujian, kaya ujian, miskin ujian. Makanya yang kaya jangan sombong. Benar bu? Yang kaya aja nggak boleh sombong, apalagi yang miskin. Ini udah miskin sombong. Apa yang mau disombongin? Benar bu? Mentang-mentang kaya jalan dada duluan, mentang-mentang kaya jalan kagak nginjek tanah. Kuntilanak kali. Maka mudah-mudahan kita semua bisa meredam keinginan-keinginan kita yang berlebihan, sehingga kita duduk di majelis taklim dekat dengan ulama akan menenangkan hati kita. Jangan mudah stres, karena stres pengaruhnya luar biasa, ujung-ujungnya depresi dan akhirnya mati. Insya Allah dilanjutkan sama guru kita Kiai Haji Taufikur Rahman. Insya Allah manfaat. Terima kasih. I love you full everybody kulluhum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, terima kasih Ustadz Tileh yang telah menjelaskan kepada kita semuanya penyebab stres, diantaranya mungkin kesulitan ekonomi, kemudian mungkin frustrasi, kemudian juga depresi atau bahkan kematian sehingga membuat kita stres. Nah, lantas bagaimanakah ketika kita mengalami stres? Antisipasi apa? Bagaimana jalan Islam untuk agar supaya kita tidak stres? Insya Allah akan dijelaskan oleh guru kita Ustadz Pantun. Tetap bersama kami di Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita.